hari ini kegiatan apa Ibu yang akan Ibu lakukan? Saya rencana hari ini di kelas 11 TKJB akan mengajarkan terkait materi VLAN, mengkonfigurasi VLAN pada jaringan. Oke, materinya VLAN ya Bu ya. Eh, di VLAN ini, di pembelajaran VLAN ini, tujuan pembelajarannya apa Bu ya? Oke, di sini saya sudah merumuskan tujuan pembelajarannya, yaitu setelah melakukan kegiatan demonstrasi langsung oleh saya dengan bimbingan guru, gitu, diskusi dan tanya jawab dalam kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan strateginya problem based learning. Diharapkan siswa dapat menentukan cara konfigurasi VLAN dengan benar sesuai dengan prosedur. Kemudian menguji hasil konfigurasi VLAN sesuai dengan job sheet yang diberikan oleh guru dengan baik dan benar. Oke, sangat runut sekali ya Bu tujuan pembelajarannya. Kira-kira Bu ada penekanan apa sehingga tujuan pembelajaran ini bisa dicapai ini oleh Ibu? Oke, di sini ada terkait beberapa profil Pancasila ya tentunya ya. Pertama, tidak lupa kita diawali dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya, mereka harus mandiri dalam mengerjakan konfigurasi VLAN-nya. Walaupun secara berkelompok mengerjakannya, tapi ada tanggung jawab di situ, dia harus mandiri dan juga berpikir kritis. Bagaimana ketika jaringan tersebut tidak nyambung atau tidak terkoneksi, dia harus bisa memecahkan masalahnya. Begitu. Oke, baik. Hasil akhirnya Ibu sebenarnya pengen anak-anak di dalam pembelajarannya menerapkan profil pelajar Pancasila ya, terutama di mandiri dan berpikir kritis. bernalar kritis ya Bu ya, sehingga tujuan pembelajaran Ibu bisa tercapai ya. Ya mudah-mudahan pembelajaran nanti di kelas Ibu bisa menerapkan hal ini ya Bu. Sukses untuk pembelajaran hari ini ya Bu ya. Sehingga Ibu bisa mencapai tujuan pembelajaran pada materi VLAN ya Bu ya. Sukses selalu. Mangga silakan Ibu untuk melanjutkan pembelajaran. Mohon maaf kalau saya mengganggu sedikit waktunya ya Bu ya. Tidak apa-apa. Tapi mungkin nanti ketika tujuan pembelajaran itu tidak langsung tercapai, ya. Saya punya strategi juga Pak. Jadi sudah disediakan 3 job sheet yang berbeda. Pertama job sheet yang mudah, kedua yang sedang, ketiga yang sulit. Nah nanti pertama kali semua anak mengerjakan yang mudah dulu. Kalau yang mudah sudah bisa, lanjut nanti ke fase yang lebih agak rumit ya, yang sedang. Yang kalau sudah juga yang sudah bisa juga langsung ke yang lebih sulit. Nah itu nanti terjadilah diferensiasi bagaimana capaian anak itu berbeda. Tentunya sayangnya juga memperlakukan anaknya juga berbeda. Iya, berarti dalam hal ini Ibu diferensiasinya menggunakan apa? Diferensiasi dari mulai konten saya sediakan modul iya, karena anak tidak suka semuanya baca, jadi saya siapkan juga media pembelajarannya berupa audiovisual. Jadi anak lebih tahu bagaimana dia membaca atau memahami VLAN tersebut itu melalui audiovisual. Ada juga yang melalui modul ya sudah saya sediakan. Job sheet-nya nanti ketika produknya ya hasil berarti saya melihat job sheet pertama dia udah sesuai, udah rubriknya udah bisa dilaksanakan, lanjut ke job sheet yang kedua, kemudian yang ketiga, begitu seterusnya. Oke Ibu, semangat ya Bu ya. Terima kasih. Hari ini jam berapa Bu? Hari ini jam 1 sampai jam 4. Oke, sukses selalu ya Bu ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa hari ini yang nggak hadir? Hadir semua ya. Hari ini Ibu akan membahas materi baru, yaitu tentang konfigurasi VLAN ya, di mana tujuan pembelajaran hari ini dengan melihat demonstrasi atau praktek langsung dengan stimulus video yang Ibu berikan, diharapkan peserta didik
dapat menentukan cara konfigurasi VLAN dengan benar. Yang kedua, menguji hasil konfigurasi VLAN sesuai dengan job sheet yang diberikan oleh guru dengan baik dan benar. Bagaimana konsep VLAN itu sendiri? Mari kita simak apa yang Ibu tayangkan di video berikut ini ya. Nanti baik kamu belum paham nih ketika video yang diberikan Ibu udah share terkait job sheet dan modulnya siswa. Nanti siswa akan share ke teman-temannya. Silakan simak dulu apa sih yang dimaksud dengan VLAN tersebut. Silakan. Selamat Let's deal menyaksikan. with virtual local area networks. Before we talk about the VLAN, though, let's talk about some connectivity devices for local area networks. The most basic, or at least the most basic common one, is a hub. With a hub, if there's a computer that has some data that it wants to share with another computer, it can send that data to the hub. The hub propagates it across the entire network to all of the ports. That data is sent to every computer, every device in the network, and it's assumed that any device that doesn't need the network sort of ignores it. Well, that creates a great deal of traffic isn't necessarily an ideal solution. Switches are the next step up. With a switch, with that same scenario, I want to send data from one computer to another. I send it to the switch, but instead of sending it to all ports, it only sends it to the one port it needs to go to. From there, it goes to the computer where it's needed. Direct connection, much less traffic on the network. From there, we move to a virtual local area network, a VLAN. With this right here, it's as if you had multiple devices all built into one. In the same scenario where I have the data which I want to send to another computer, as long as you're on the same virtual network, it does the same thing, sends it from one port to another, and then right down to that computer. But if they are on different virtual networks, different subnets within there, you cannot go directly from one to the next. You have to leave that device, come back into that device as if it were a completely different device, and then you can get to the computer you want to get to. If you're trying to get to the green computer, a little bit more has to be done. Right now, there's no network cable coming in from the router. Another network cable must be coming in, and then you can do the same thing. That way you can go up from the router, back down, and right to the computer you want it to go to. The way it is shown here, you can think that usually something is a hardwired thing. That's not the case. You can go ahead and pick a port and move it to another network. That makes it a powerful ability to be able to have control over where your traffic is going and also security. Sudah Anda menonton? Apa yang Anda temukan, apa yang Anda tangkap dari stimulus tadi? Apa? Tadi Anda melihat bagaimana cara kerja dari mana? Dari apa? Dari VLAN. Dari mulai router ke mana? Ke PC-nya. Dan tadi ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning. Itu maksudnya apa? Coba. Apa sayang? Udah ada apa Desya? Mungkin apa biar apanya sampaikan apa yang Anda tangkap tadi Bu. Menurut saya mah VLAN gini ya Bu ya. Jadi yang hijau-hijau, yang merah-merah, yang apa? Boleh Desya. Gimana? Potnya VLAN mana saya? Potnya VLAN warna-warni. Oke. Kamu ada router ya? Contohnya ini nih ya. Contohnya router ini boleh dilihat. Mohon maaf sudah bisa Ibu pindahkan ke sana ya. Anda sudah lihat. Betul kata Desyan. Ketika kita mau membuat VLAN, tidak harus yang namanya banyak satu gedung, satu ini enggak. Dengan satu router ini membagi membagi portnya bisa. Sebentar berisik itunya, saya tutup. Desyan tadi bilang, Bu, ternyata VLAN itu adalah pembagian portnya. Port di mana? Port di router, betul. Nah, di sini ada beberapa port. Coba, ada berapa port ini? 1, 2, 3, 4. 4 dari 16 ya. 16 port ini bisa dia mengakomodir beberapa ya jaringan, betul. Misalkan port yang di atas ini khusus yang merah. Merah itu siapa Bu? Misalkan ruang guru atau divisi
guru gitu ya. Yang hijaunya misalkan yang bawahnya itu untuk ruang siswa, atau yang kuningnya yang sebelah sini itu untuk perpustakaan misalkan. Itulah pilar konsep. Konsepnya membagi jaringan di router untuk pembagian di jaringan di ruangan-ruangan gitu ya. Oke, ada lagi yang berasumsi lain? Ali mungkin? Silakan. Boleh. Menurut saya pilar itu bisa dikatakan mengelompokkan logistik dan domain secara Mengelompokkan perangkat perangkat yang sama, dalam domain yang sama. domain yang sama. Benar juga. Karena apa tadi? Dalam satu router domainnya sama atau beda? Sama, tapi dibedakan ya. Tadi ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Padahal itu satu-satu aja, domainnya sama, satu router juga, gitu ya. Oke, kita lebih pahamnya, Ibu akan share terkait modulnya ke Siva. Nanti Siva share ke temennya dan kamu literasi dulu ya. Setelah itu, apa yang kamu pahami, Ibu berikan job sheet-nya ada 3. Ini job sheet-nya dulu, bentar. Job sheet. Nah, job sheet di sini ada 3 macam. Job sheet yang pertama, lihat petunjuknya apa. Anda nanti tuangkan atau praktekkan di paket tracer ya. Lihat membuat apa? Identifikasi buat daftar kebutuhan kan sudah ya. Kemarin spesifikasi perangkat sudah beda. Kabel UPV-nya juga sudah. Sekarang lihat jaringan yang ada di gambar ini silahkan Anda buat di Cisco paket tracer. Ya, per orang ini. Ini job sheet pertama. Ini buat jaringan apa ini? Peer-to-peer. Yang ke bawahnya adalah jaringan apa? Client server. Iya. Nah, kalau yang satu job sheet-nya sudah bisa, Anda lanjutlah ke job sheet yang kedua. Nanti akan Ibu seleksi. Seleksi maksudnya misalkan siapa yang sudah beres job sheet 1, itu berarti sudah, lanjut tinggal ke job sheet 2. Itu yang mulai sedang. Lihat. Di sini job sheet yang kedua itu mulainya agak rumit. Lihat lagi tugasnya apa, soalnya apa, IP-nya apa, dan lihat lagi gambarnya. Nah, di sini sudah mulai ada yang menggunakan near kabel ya atau access point. Kalau tadi kan mudah ya yang job sheet 1. Yang kedua seperti itu. Kalau kamu pun sudah bisa ke job sheet yang kedua, lanjut ke yang lebih sulit seperti kamu main game. Pertama level 1 mudah. Udah bisa level selanjutnya agak sulit. Udah bisa lagi sampai akhirnya level ketiga atau job sheet ketiga yaitu agak rumit. Nah, di sini terjadilah nanti mengelompokkan, maksudnya mana siswa yang bisa di job sheet 1 dengan level mudah, atau di mana kamu akan level sedang atau di level sulit. Posisikan dirimu bahwa oh iya, assessment as learning. Ternyata ketika mengerjakan job sheet itu, oh saya ini posisinya masih di job sheet 1. Maka apa yang harus saya lakukan? Belajarlah lebih giat, latih lagi, tanya ke teman, tanya ke ibu boleh. Sehingga kamu bisa next level, job sheet 2. Kemudian yang ketiganya begitu, ya. Sehingga semuanya di kelas ini mampu mengerjakan konfigurasi pilar dari mulai termudah, sedang, dan sulit. Sehingga tujuan pembelajarannya itu tercapai. Paham? Oke, Ibu kirimkan dulu ke bahan ajar dan tujuannya ya. Atau langsung saja juga nggak apa-apa, saya mudah kan ya. Udah. Oke, job sheet aja silakan langsung di share ke temennya dan Anda action mulai dari job sheet 1. Ya, yang tidak ada Cisco pakai tracernya mana komputernya bermasalah? Ada? Apa saya? Oh, dinyalain dulu, iya, silakan. Udah ya, udah semua ya. Satu lagi. Nah, terus nanti Ibu siapkan dulu laptopnya. Apa yang bawa laptop boleh dipakai sendiri ya, yang punya sendiri ya. Ibu siapkan dulu. Bentar. Bapak.
Iya makanya Mau cari aja di sini dulu Cisco Pocket Tracer. Apa itu? Sony sama Cisco Pocket Tracer. Dokumen-dokumen di mana nih? Boleh. Sok buka web WhatsApp nanti ke situ. Sok daripada susah Kirim ulang web WhatsApp. Web WhatsApp. udah saya bisa kenapa? Boleh? Silakan di yang sudah Anda lihat tempat. Anda coba testing pingnya dua lakukannya berbasis message sama berbasis CLI ya. Apa sayang? Oke sayang, kenapa? Betul. Silakan. Kalau sudah membuat, Anda masukkan IP-nya. IP-nya berapa Bu? Lihat di job sheet-nya. Ditentukan ke IP-nya. Ditentukan ke IP-nya. Enggak ya? Enggak, berarti bebas. Silakan ya. Yang penting Anda bisa menghubungkan peer-to-peer dua perangkat. Jika sudah, Anda lakukan testing dengan dua cara. Satu, mengirim pesan, keduanya pakai CLI. Silakan. Gampang kan ya? Siapin. Tadi berarti nggak usah masukin lagi. Ibu, saya pinjam link ya. Iya, boleh bisa. Masukin pesan gimana? Oh. Yang bagian bawah. Ini ya. Nggak bisa ya? Itu satu. Udah nggak ada. Oh, langsung. Ya, bisa. Oke, kenapa? Nggak bisa kenapa? Apa itu? Komennya apa itu? Komennya apa? Nah. Oh, kamu balik ke sini. Coba lihat ininya apa? Ganti. Silakan kabelnya. Pakai itu aja yang petir yang otomatis. Klik dulu, klik di situ. Oke. Masukin lagi. Nah, itunya
Oke, visi. Ini select atau jangan? Oke, boleh. Oh, klik. Ketik. Lanjut, betul. Klik dulu di situ, klik. Oh, klik. Klik lagi. Masukin apa lagi? IP-nya, silakan. Ini ya. Desktop. Di desktop. Di desktop. Tulis desktop. Masukin IP-nya berapa? Dari atas. Boleh. Apa yang ini? Ininya aja, IP yang sama setnya. Berapa IP-nya? Bebas ya. Ini di modul yang pertama di Jobsit ini ada nggak pengaturan IP-nya? Enggak kan? Bebas lah, silakan Bani, masukin aja berapa IP-nya. Itu satu, berarti yang sini dua ya, nanti ya. So, klik. Udah klik aja submitnya. Klik. Oke, udah. Oke. Sekarang lanjut ke yang pinggirnya. Record aja. Dari switch ke sini nggak bisa ngirimnya. Klik. Sama. Ping pakai CLI pun. Oh ini Oke, sukses. Oke, comment from. Ping, yang pokoknya. Oke, ya, dulu ya kalau apa ya? Pak Yuri ini tahu nggak? Oh nggak tahu, nanti ke sana. Udah, yang sudah. Berarti masih ada yang belum ya? Yang sudah, Anda lakukan ping dengan cara mengirim pesan. Sukses? Sukses. Dengan cara CLI. Sukses. Lanjut ke 2. Jobsit kedua, lanjut. Yang masih Jobsit 1 mana? Yang masih Jobsit 1. Oke, Ibu Amri. Maka ada apa? Iya. tapi ini mau kita berdua lagi ya. Boleh. Kalau Anda bingung kabelnya pakai apa, pilihlah yang otomatis, yang petir itu, silakan. Ya bawahnya lanjutkan, lihat Jobsitnya. Bukan itu ada bentar. Ya, IP-nya yang pertama. IP-nya bebas. Yang Jobsit kedua ada aturan IP-nya. Coba baca lagi. Apa sayang? Udah? Oke, sip. Lanjut ke Jobsit 2. Perhatikan di Jobsitnya yang Ibu kirim. Jobsit kedua itu alurnya apa? Aturan mainnya apa? Ada IP-nya. Awas, jangan asal-asalan. Jobsit 1 tadi udah bebas kan? Tidak ada aturan mainnya. Jobsit 2 mau beda lagi. Nah, di sini lihat. Ada yang namanya konfigurasi servernya, ada gateway-nya, ada DNS-nya, ada DHCP pool-nya, silakan. Nah, yang Jobsit kedua silakan. Jangan lupa aturan mainnya baca. Apa sayang? Udah.
gue balikin kan. Wih, sukses. Hai, sukses, alhamdulillah. Ini switchnya Yang satu udah berhasil, Su? Udah Bu. Gampang ya. Akses poinnya pakainya ya. Gue coba. lu udah deh. Ya, akses poinnya silakan Anda pilihnya nanti yang APTT. Bentar. Untuk akses poin ya. Akses poin gunakan yang APTT. Satu lagi. Oke, lanjut kedua. Job sheet 2. Nanti kamu simpan ya, apa gambarnya, save atau capture boleh, nanti kirim ke drive ibu kirimkan ke Siva gitu drive-nya. Apa saya? Apa? Kalau kita pakai detik baru itu sama pakai ini. Ya. Oke, kalau sudah nyuci satu lanjut job sheet kedua. Nah, nanti kamu kalau sudah beres job sheet 1, 2, 3, ibu pengen lihat atau mau ke job sheet juga nggak apa-apa, kirim fotonya saja ya ke ibu. Ini alamatnya, untuk linknya untuk pengumpulan tugas, ibu kirim ke Siva ya. Ini jaringan peer to peer. Di sini IP-nya
192.168.100.1 ya. Untuk kabelnya pakai kabel cross karena perangkatnya sama. Lalu di IP sebelahnya ada 192.168.100.2. Ketika ngirim surat sini kirim pesan terus dan ada sukses ya. Praktekkan pingnya secara CLI. Oke. Perhatikan teman-teman ya, kalau ada hal yang ditanyakan, tanyakan saja. Bapak ada yang nanya? Lihat hasilnya. Apa yang bisa Anda simpulkan dari hasil ping yang dilakukan oleh Destian? Hah? Berhasil ya. Kenapa berhasil? Indikatornya apa? Lihat di CLI tadi. Apa indikatornya? TTL ya. Ada replay, form. Oh berarti ketika apa? Destian? Ketika ngeping ke CMD, lewat CMD ke perangkat yang tersambung berhasil. Intinya gini, komputer satu Destian kemudian mau ngeping atau menghubungi ke komputer yang lainnya, ternyata ada replay, ada jawaban, berarti maka terhubung alias tersambung ya. Betul? Betul ya, tepuk tangan untuk Destian. Kalau ada yang tanyakan tidak terkait ini dulu jobsit 1? Tidak ada ya? Silakan Anda lanjut ke jobsit 2. Terima kasih Destian. Silakan yang lainnya bisa seperti Destian berani ke depan. Terima kasih, silakan. Kalian sudah mengerjakan beberapa jobsit, sudah dikumpulkan pula. Di sini ada beberapa kriteria penilaian yang Ibu lakukan. Pertama, penilaian pengetahuan kalian ya. Keduanya keterampilan dan sikap. Terima kasih, tadi sudah menunjukkan sikap yang baik ketika praktek. Oke, kita simpulkan dulu. Apa kesimpulan yang bisa Anda dapatkan di pelajaran hari ini? Silakan. Oke, Ali. Untuk kesimpulan hari ini, kita bisa mendapatkan pembelajaran baru tentang bagaimana caranya mengkonfigurasi VLAN, dan kita bisa observasi dari mana kegagalan yang kita peroleh saat kita mengkonfigurasi VLAN. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, ada lagi yang lain? Silakan, ada yang lain? Silakan. Ya. Jadi saya lebih mengetahui cara mengkonfigurasi IP di paket tracer tentang VLAN. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Tepuk tangan untuk Ali dan Siva. Nah, tadi ya mulai dari jobsit 1, peer-to-peer, jaringan client server, dan ada kabelnya. Kemudian kalian juga sudah menguji hasil bagaimana jaringan yang Anda buat berhasil terhubung atau tidak. Semuanya sudah Anda lakukan, dan mohon izin Ibu kirimkan refleksi pembelajarannya bagaimana cara Ibu mengajar, bagaimana penampilan, mulai dari penyediaan materi dan bahan ajar lainnya. Silakan kalian isi, nanti Ibu kumpulkan. Ibu share linknya ke Siva ya. Oke, mungkin itu saja. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat untuk kalian karena masa depan ada di tangan kalian, bukan dari orang lain ya. Tentukan bahwa kamu ada di mana posisinya. Tadi assessment as learning, berarti oh iya saya ada di posisi jobsit sekian, berarti saya harus menaikkan. Nah, assessment for learningnya bagaimana? Berarti saya harus belajar lebih giat terkait tadi ya, kecakapan, keterampilan menggunakan. Karena tadi yang salah-salah sedikit ya, silakan Anda pahami lagi, Anda kuatkan lagi kemampuan Anda. Demikian yang Ibu bisa sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bu Yani? Alhamdulillah sehat. Ya alhamdulillah sehat ya Bu ya. Hari ini kita ketemu lagi ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Saya ingin bertanya ke Bu Yani, gimana proses ketika pembelajaran kemarin Bu Yani Dalam hal di kelas? baik dalam hal pembelajaran, alhamdulillah secara keseluruhan lancar ya Pak ya. Namun di situ saya terapkan beberapa metode mungkin ya. Saya kan menggunakan metodenya PBL ya, berbasis problem. Kemudian saya sajikan juga untuk media gitu kan, diferensiasinya. Ada media yang menggunakan paper gitu untuk bagi siswa yang senang baca. Bagi anak yang senang audio visual, saya siapkan untuk video dan sekaligus praktek terbimbing oleh saya sendiri gitu. Kemudian ada LKPD-nya atau job sheet-nya juga bertahap atau bertingkat sesuai dengan kemampuan anak-anak. Tentunya diawali ketika job sheet pertamanya itu adalah dari yang mudah. Jika yang mudah itu sudah bisa, kemudian lanjut ke yang sedang tahapannya. Selanjutnya diakhiri dengan job sheet yang lebih sulit. Nah, itu dari kesemuanya ketercapaian ya, kita melihat ketercapaian tujuan pembelajaran itu sekitar 82% siswa sudah mengumpulkan job sheet-nya dan sampai 1 2 3 gitu ya. Tapi ada 28 sekitar 18 mungkin ya, 18% siswa yang masih stuck di job sheet 2. Nah, itu dilanjutkan refleksi saya berikutnya atau tujuannya untuk mengadakan remedial bagi yang sudah tuntas sampai job sheet 3. Bagi yang belum, saya lakukan reteaching lagi seperti halnya pertemuan yang lain. Ya kemarin saya melihat langsung ya Bu ya. Ketika Ibu melakukan pembelajaran, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengkonfigurasi pilan dengan benar ya Bu ya. Saya melihat tahapannya sudah dilakukan, namun tadi dari hasil pembelajaran itu ada sedikit kekurangan mungkin kalau saya lihat dari Ibu, adanya anak sekitar 20% itu tidak bisa menyelesaikan job sheet 3 yang sulit memang. Kira-kira itu masalah utamanya di mana tuh? Oke, pertama kalau dilihat dari itu ya, sarana prasarana jaringannya memang agak lutlek gitu ya Pak ya. Keduanya memang daya tangkap mungkin ya, daya tangkap anaknya itu berbeda dengan yang lainnya, sehingga saya pisahkan juga untuk yang 20% itu kan ada yang gemar atau seneng gitu ya kalau praktek gitu dengan cekatan. Nah, itu mungkin anaknya yang lebih ke slow learner-nya tapi nggak terlalu parah juga gitu. Pemahamannya agak harus butuh waktu aja, butuh waktu yang lama gitu. Keterampilannya terutama ya, kalau pengetahuan mah dia bisalah baca dengan pilihan itu ini dia tahu gitu karena ada modulnya, ada videonya. Namun ketika dipraktekkan yaitu ya Bu ini gimana, Bu itu gimana, Bu kok ini begini, Bu kok ini begitu. Jadi memang waktunya juga kita kan nggak terlalu panjang ya, hanya 4 jam gitu. Mungkin kalau 8 jam atau 6 jam bisa dimaksimalkan gitu, tapi ya nggak apa-apalah, nanti itu PR saya, mungkin refleksi ke depan untuk pembelajaran saya. Berarti dengan model PBL, Ibu PBL dengan menggunakan saintifik ya kalau betul, dilihat saintifik. ya. Berarti ini menurut Ibu tadi kan Ibu bicara terkait waktu juga ya. Betul. Kalau problem based learning itu memang butuh waktu apa seperti apa? Waktunya apa harus banyak atau seperti apa? Sebetulnya yang saya terapkan itu kalau sampai job sheet 3 memang 2 pertemuan Pak. Jadi saya kasih rentangnya gitu ya, karena 4 jam gitu, karena baru 1 pertemuan, jadi ya masih ada waktu lah gitu. Ya kan tadi saya bilang, karena ini baru juga ya, semester baru, saya pikir anak-anak memang sudah paham terkait itu karena lanjutan ya, fasenya lanjutan, bukan lagi fase dari awal gitu. Ternyata mungkin yang namanya anak gampang lupa atau gimana, jadi ya harus ini lagi gitu.
Oke. Kalau masalah waktu sebetulnya mah ya kalau lebih dari 70% menurut saya ya, itu Mm-mm. tingkat penyerapan atau tujuan pembelajaran yang tercapai yaitu udah menuju ke baik gitu ya. Tidak di bawah 50% gitu. Karena yang lain kok nggak ada masalah dengan saya lakukan tutor sebaya juga tadi untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi yang Hmm. bisa mendampingi yang kurang gitu. Oh, jadi yang akan Ibu lakukan di kemudian hari di tutor sebaya ya Bu ya, betul. untuk mengatasi 20% 20% yang tertinggal. anak mungkin kurang aktif begitu ya Bu ya. Betul, iya. Tutor sebaya. Baik Bu. Nah, tutor sebaya ini akan dilakukan oleh Ibu di luar jam atau di dalam jam Bu, Jika ketika nanti pembelajaran. Oke. Sebetulnya saya selalu menawarkan ketika ada jam tambahan, tapi rata-rata anak ikut eskul, Pak. Kalau jam Ya. kalau di luar jam, maka saya sampaikan di saat pembelajaran saya berikutnya dan tentunya saya bimbing juga gitu, tidak lepas dari bimbingan guru gitu. Oke, siap. Berarti akan dilakukan lagi ketika nanti pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Alhamdulillah Ibu, saya lihat kemarin sudah terlihat nampak tujuan pembelajaran dan yang lainnya, dan saya kira eh, Ibu sudah menemukan solusi dari kekurangan anak tidak aktif dengan cara tadi tutor sebaya ya Bu ya, dan akan melanjutkan proses tutor sebaya itu di pertemuan berikutnya ya Bu ya. Betul. Oke, mungkin saya kira seperti itu ya Bu ya. Ini mohon maaf waktunya, saya sudah mengganggu waktu belajar Ibu dengan anak-anak. Saya kira dicukupkan sekian ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi